Tetapi saya tidak bisa mengetahui motif yang sampai akar-akarnya. Gus Nur Syamsun saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Pak Sofyan dan keluarganya. Dikarenakan, Gus Nur Syamsun ini sudah mempunyai sebuah rencana untuk memberi pelajaran yang tak terlupakan kepada keluarga tersebut. Rupanya Pak Sofyan itu belum tahu siapa Gus Nur Syamsun yang sebenarnya. Sehingga berani-beraninya bermain-main api dengan Gus Nur Syamsun. Lapor polisi, Gus. Tenang, santai. Saya sudah ngobrol sama Polda, Mabes, Bareskrim, teman-teman pengacara, Polri, TNI sudah saya kontak semua. Dan gara-gara masalah fitnah tersebut, Gus Nur Syamsun mengalami banyak hal, dari dimarahi ibu kandung hingga sang putri kodok kesayangannya ngambek dan memberi muka masam. Jadi, dikarenakan hal tersebutlah, rasanya penjara itu terlalu mudah bagi mereka. Sehingga, Gus Nur Syamsun ini mempunyai cara sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Maka datanglah sore ini Gus Nur Syamsun ke rumah Pak Sofyan. Dia ingin memberi kejutan kepada Pak Sofyan, yang mana kejutan itu dia yakini akan membuat Pak Sofyan sekeluarga bertekuk lutut. Dan ketika sampai di rumah Pak Sofyan, tampak Pak Sofyan sekeluarga sedang santai di rumahnya. Gus Nur Syamsun kemudian menanyakan, tentang apakah Pak Sofyan masih akan meminta Gus Nur Syamsun untuk menikahi Lia. Ternyata Ibu Lia masih bersikukuh dengan keinginannya, bahwa dia akan tetap meminta Gus Nur Syamsun untuk menikahi anak perempuannya. Dan karena orang tua itu tetap ngeyel, maka Gus Nur Syamsun kemudian membuka rahasia Pak Sofyan yang disimpan mereka rapat-rapat. Bahwa sebenarnya Gus Nur Syamsun tahu, bahwa Ricky adalah bukan anak kandung Pak Sofyan dengan istrinya. Saya tujuannya pengen ngasih tahu sama Ricky bahwa Ricky itu bukan anak kandung kalian. Dan setelah Gus Nur Syamsun menyampaikan kebenaran itulah, tiba-tiba Ricky pulang ke rumahnya. Dan melihat hal yang demikian itu, Pak Sofyan dan istrinya bingung hendak berkata apa. Sampai akhirnya Ricky datang dan duduk di kursi bersama mereka. Pak Sofyan dan istrinya masih tetap terdiam, sehingga Gus Nur Syamsun akhirnya berkata kepada Mas Ricky. Gus Nur Syamsun kemudian bercerita, bahwa sebenarnya anak dari Pak Sofyan dan istrinya itu hanya 2 orang saja. Sedangkan Mas Ricky adalah bukan anak kandungnya. Dan di saat itulah Mas Ricky sangat marah. Dia langsung mengepalkan tangan untuk menghajar Gus Nur Syamsun. Dan beruntung Gus Nur Syamsun sigap, sehingga Mas Ricky kemudian dijadikannya patung. Sampean sebenarnya bukan anak kandung. Dan di saat Mas Ricky jadi patung itulah, Gus Nur Syamsun kemudian bercerita panjang lebar tentang kebenaran itu. Dan mendengar hal itu, Mas Ricky terlihat sangat marah. Tetapi dia hanya bisa berteriak, dan mengucapkan sumpah serapah. Dan di saat itulah istri Pak Sofyan itu kemudian menangis. Dia tidak tega, melihat Mas Ricky yang begitu marah kepadanya. Bu, IKB bener? Bu? Ibu dari Lia itu kemudian sangat merasa bersalah kepada Mas Ricky. Dia menangis, dan berusaha meminta maaf dengan kebohongannya selama ini. Pak Sofyan pun yang sejak tadi terdiam, dengan ucapan yang terbata-bata, dia pun juga minta maaf kepada Mas Ricky. Dan di saat itulah kemudian Gus Nur Syamsun berkata panjang lebar dengan keluarga Pak Sofyan itu. Dan pada akhirnya Gus Nur Syamsun memberikan peringatan. Gus Nur Syamsun mengatakan, jika Pak Sofyan tetap memaksanya menikahi Lia, maka Gus Nur Syamsun tidak akan pernah melakukannya. Dan jika betul Lia itu hamil, maka dia akan menunggunya sampai anak itu lahir. Dan setelah lahir itulah, dia akan memeriksa anak tersebut dengan tes DNA. Dan ketika dites, anak tersebut bukan biologis Gus Nur Syamsun, keluarga tersebut kecuali Mas Ricky. Akan Gus Nur Syamsun masukkan ke dalam penjara. Dan tidak itu saja,
Gus Nur Samsun akan menuntut mereka dengan uang sejumlah 4 miliar rupiah. Semua itu tidak terbukti saya yang menghamili, saya ayahnya dari anak ini, bayi ini, maka kalian bertiga akan saya jebloskan ke dalam penjara.